ke surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan 13. Terdiri dari 18 ayat. Yang kedua tergolong surah Madaniyah. Yang ketiga Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Yang keempat, isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 adalah yang pertama atau yang A. Dalam ayat ini Allah memberikan peringatan dan melarang orang-orang yang beriman untuk berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan bergunjing, ya. Kita dilarang. Yang B, Allah memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati atau memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang C, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maksudnya apa? Bergunjing itu berkata yang tidak baik terhadap saudaranya atau membuat fitnah atau disebutnya bergibah, ya. Bergibah menceritakan keburukan saudaranya, menceritakan, ya, menggosip-gosip lah, gosip, semakin digosok semakin sip ditambah-tambahkan. Nah, itu tidak boleh. Hati-hati ya terhadap orang yang suka menggibah atau menggosip. Nah, inilah kandungan dari surah Al-Hujurat. Berikutnya kita ke isi kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-13 adalah Allah tidak membedakan kedudukan manusia dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, suku, bangsa maupun ras. Jadi tidak dibedakan sama Allah apakah dia seorang laki-laki atau perempuan, apakah dia dari bangsa mana. Allah tidak akan perhatikan itu, ya. Jadi apakah dia orangnya, rambutnya seperti apa, mukanya seperti apa. Nah, Allah tidak membedakan itu. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang B, yang menjadi pembeda di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Jadi poin pertama tadi Allah tidak membedakan kedudukan manusianya dari jenis kelamin dan lain sebagainya. Yang poin kedua adalah yang menjadi pembedanya hanya tingkat ketakwaannya. Jadi ketika orang tersebut sudah bertakwa, ya kedudukannya akan tinggi di hadapan Allah. Contohnya adalah Bilal bin Rabah, yang awalnya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan, lalu dia menjadi orang yang takwa dan bahkan dijamin sama Allah masuk ke dalam surga. Bahkan ketika beliau masih hidup pun Nabi sempat mendengar suara terompahnya. Dia masih hidup tapi Nabi mendengar suara terompah. Terompah itu sendal, ya. Suara sendalnya Bilal itu di surga. Coba bayangkan, ya. Jadi Allah tidak akan memandang bahwa wah, kamu Bilal, kamu sebelumnya adalah seorang budak dan lain sebagainya. Tidak, Allah tidak memandang itu, ya. Jadi yang dipandang, yang menjadi pembedanya, ya, maksudnya pandang itu adalah yang menjadi pembedanya adalah tingkat ketakwaannya. Siapapun kamu, ketika kamu bertakwa, maka kamu akan mulia di sisi Allah. Yang C, dalam Islam tidak mengenal istilah status sosial di dalam masyarakat. Jadi ketika Islam itu datang, Islam menghapus sistem perbudakan, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya budak, kemudian tidak ada lagi yang namanya wah, kamu kaya dan kamu miskin, ya, tidak, karena kembali ke poin yang pertama tadi. Yang D, dalam Islam semua manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi tidak ada yang satunya sebagai tuan, satunya sebagai budak, tidak. Tapi semuanya merdeka, ya. Yang membedakan tadi yang pertama adalah ketakwaannya, ya. Kemudian yang kedua adalah usahanya, ya. Jadi ketika sudah dilahirkan, ketika lalu menjadi dewasa, nah ini bagaimana cara dia untuk mendapatkan yang pertama tadi kemuliaan di sisi Allah, kemudian mendapatkan keberkahan di dunia. Apakah dia nanti apakah dia akan terus berusaha lalu menjadi orang yang kaya atau bermalas-malasan, ya. Nah, itu saja sih. Yang E, Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa agar kita saling mengenal, ya. Di Indonesia sendiri banyak berbagai macam suku bangsa, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya apa? Untuk kita saling mengenal berbagai macam daerahnya, berbagai macam bahasanya. Itu hanya dari Indonesia. Bagaimana dengan satu dunia ini? Nah, ya. Jadi disinilah kita untuk saling mengenal. Oh, kita bisa ke luar negeri. Oh, kita bisa ke daerah yang lain. Nah, itu tujuannya. Oke, itu saja pembahasan pada kali ini. Kita sudah membahas surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Maidah, dilanjut dengan surah Al-Hujurat. Poinnya adalah kesimpulannya adalah yang pertama, bersikap toleransi terhadap sesama maupun terhadap antar agama, ya. Kemudian berikutnya adalah toleransi
itu hanya diperbolehkan dalam hal muamalah, ya, bukan dalam hal akidah ataupun tauhid. Berikutnya surah Al-Maidah adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Hujurat adalah Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa, kemudian supaya kita saling mengenal. Sementara di dalam surah Al-Hujurat adalah Allah tidak membedakan makhluk ciptaannya. Yang menjadi pembeda adalah tingkat ketakwaannya saja. Lalu Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa agar kita menjadi saling mengenal. Itu saja yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Mister mohon maaf. Kepada Allah Mister mohon ampun. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya di waktu dan gelombang yang sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.